kiri dan kanan, bahkan 5 mili ASI juga tidak ada. Selamat datang di YouTube channel aku. Di video kali ini aku akan berbagi tips supaya ASI kita lancar setelah lahiran. Nah, sebagai seorang ibu, tentu ada keinginan kita untuk mengasihi baby kita yang baru lahir. Begitu pula ada sebagian ibu yang ASINya langsung keluar ketika lahiran. Dan ada juga sebagian ibu yang ASINya tidak langsung keluar setelah lahiran. Nah, tips ini bisa kita lakukan mulai dari kehamilan di minggu ke-32, yaitu memasuki trimester 3 atau 8 bulan. Tetapi mau lebih cepat juga tak masalah. Oke, kita mulai saja. Tips yang pertama adalah rajin membersihkan daerah puting payudara dan memijat payudara. Nah, ketika kita sudah mulai hamil, sebenarnya di minggu ke-20, payudara kita sudah mulai memproduksi hormon prolaktin, yaitu hormon yang memproduksi ASI. Cuman seiring bertambahnya usia kehamilan kita, hormon prolaktin ini juga semakin bertambah. Nah, begitu juga gudang ASI kita juga semakin bertambah. Karena itu, ketika kita hamil, coba perhatikan di puting payudara kita, itu biasanya akan ada putih-putih gitu. Nah, putih-putih itu dinamakan lemak ASI. Lemak ASI ini harus rajin dibersihkan, tapi bersihkannya itu pakai cotton bud, diolesi dengan baby oil saja. Jangan dikopek karena tak akan luka. Dan selain membersihkan puting payudara, juga rajin memijat payudaranya. Nah, untuk pemijatan payudara nanti aku akan menyertakan videonya di deskripsi. Nah, itu video memijat payudara, kalian boleh pelajari dari link yang aku share. Itu sangat bagus. Oke. Yang kedua adalah mulai meminum vitamin-vitamin atau suplemen-suplemen yang bisa merangsang produksi ASI. Nah, begitupun ada juga yang sudah lahiran, yang udah banyak konsumsi suplemen, yang sudah pijat payudara dari hamil, tetapi kenapa ASINya juga tidak langsung keluar, dan kenapa ASINya tidak ada yang mungkin sudah keluar tapi tidak bisa banyak atau apa. Nah, yang ketiga ini yang paling penting dan yang paling jarang orang ketahui, yaitu hormon oksitosin. Nah, kenapa hormon oksitosin ini penting dan sangat jarang orang ketahui? Karena hormon oksitosin ini kan udah termasuk ke teori. Orang kan jarang ya mendengar atau menceritakan tentang teori-teori ketika orang ingin menaikkan jumlah ASINya. Nah, ketika kita sudah pijat, kita sudah konsumsi suplemen, kita sudah pompa, tapi ASI kita itu kayak mentok gitu-gitu aja. Nah, ternyata ini hormon oksitosin ini dialah yang menyokong hormon prolaktin. Ketika hormon prolaktin kita sudah gede tetapi tidak ada pendukungnya hormon oksitosin, maka hormon prolaktin ini tidak bekerja secara maksimal. Nah, apa sih sebenarnya hormon oksitosin ini? Hormon oksitosin ini disebut juga hormon cinta. Kenapa hormon cinta? Karena hormon oksitosin ini diperoleh ketika seorang ibu atau seorang wanita memperoleh cinta, perhatian, kasih sayang dari orang sekitarnya, supporter dari orang sekitarnya. Itu akan menaikkan hormon oksitosin tubuh dari seorang ibu itu. Makanya terkadang ada yang bahkan tidak memompa, tidak memijit, tidak mengonsumsi suplemen, ASINya itu banjir karena hormon oksitosinnya itu sangatlah tinggi. Nah, untuk itu para suami, kalian harus memperhatikan, mensupport dan memberikan kasih sayang kepada istri kalian supaya istri kalian itu banjir akan hormon oksitosin yang bisa merangsang hormon prolaktin untuk berproduksi lebih aktif dan lebih maksimal dalam memproduksi ASI. Nah, ternyata untuk membuat ASI lancar itu cuma hormon oksitosin, yaitu hormon alami tubuh yang bisa membuat produksi ASI kita lancar. Nah, untuk kasus aku cuma konsumsi suplemen sampai 1 minggu setelah lahiran. Kenapa? Karena di sana itu produksi ASI aku itu sudah terlalu banyak dan dokter laktasi aku sudah suruh stop. Padahal setelah lahiran itu 3 hari setelah lahiran, ketika aku pompa
pompa payudara aku kiri dan kanan bahkan 5 mili ASI juga tidak ada. Tidak ada sampai 5 mili. Kemudian di hari keempat sudah mulai naik menjadi 10 mili, hari kelima 20 mili, hari keenam naik terus ke 30 mili. Kenapa bisa begitu? Karena support dari keluarga dan support dari suami aku yang membangkitkan semangat kita, membangkitkan hormon oksitosin dalam tubuh kita secara sadar atau tidak sadar. Itulah yang menunjang produksi ASI aku yang tiba-tiba langsung melaju sangat pesat. Dan di 1 minggu setelah lahiran, produksi ASI aku itu sudah 80 mili di satu payudara. Nah, ternyata untuk memperlancar ASI yang kita perlukan adalah kita harus rileks, tenang, tidak boleh stres, tidak boleh khawatir. Memang kuakui ketika ASI kita tidak keluar dan bayi menangis, itu akan membawa beban tersendiri untuk ibu. Yaitu beban itu ada stres, kenapa ASI kita belum keluar, kenapa ASI kita belum bisa memenuhi kebutuhan bayi kita. Nah, itulah yang akan memicu ASI kita semakin lama keluar dan memicu ASI kita produksinya tidak bisa maksimal karena hormon stres atau hormon adrenalin itu lebih tinggi daripada hormon oksitosin. Sedangkan hormon prolaktin membutuhkan hormon oksitosin ini untuk menyokong dan mensupport hormon prolaktin. Nah, untuk bapak-bapak dan ibu-ibu sudah tahu kan apa yang bisa melancarkan ASI kalian, ASI istri kalian atau ASI kalian. Nah, jangan lupa untuk selalu senang, bergembira, santai, rileks. Itulah yang akan membuat ASI kalian lancar. Oke, terima kasih. Sekian aja video kali hari ini. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe, like, dan share dengan teman kalian, dan juga jangan lupa komen tentang bagaimana kalian melancarkan ASI kalian. Mana tahu kalian juga ada tips-tips tersendirinya, boleh share dong di kolom komentar nih. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.